dikasih oleh Tuhan, sahabat sosial media yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Allah itu selalu baik dan menjadi tempat perlindungan kita. Sebelum saya membawa kita dalam firman Allah, kebenaran Allah yang sejati, saya rindu memuji Tuhan dengan anak saya. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami akan membaca dan belajar tentang firman, tentang kebenaran-Mu yang memberikan perteduhan dan perlindungan bagi kami. Jadikan hamba Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang sangat diberkati. Kenapa? Karena kita masih bisa menghirup udara
dengan baik dan segar, karena kita ada dalam tudungan kemuliaan Allah. Ada satu kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Allah. Yohanes pasal 17 ayat 13 sampai dengan selanjutnya begini. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Allah kita telah baca bersama, di mana kembali terjadi doa yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada Bapa di sorga, dan seperti doa ini adalah percakapan dia dengan Bapa sorga. Dan saudara-saudara yang diberkati, ada beberapa hal yang diminta oleh Tuhan Yesus selaku anak, selaku putra kepada Bapa yang ada di sorga. Pertama, dia minta supaya Bapa melindungi orang percaya dari yang jahat. Hal yang berikut, dia minta supaya orang percaya bukanlah dari dunia. Orang percaya dalam pengawasan Allah sendiri. Dan yang ketiga, dia minta supaya orang percaya dikuduskan di dalam kebenaran. Dan yang keempat, dia minta supaya orang percaya mengalami dan masuk dalam pengutusan Allah. Saudara yang berkasih dalam Yesus Kristus, ayat-ayat ini memberikan pengertian kepada kita tentang kapasitas Bapa di sorga yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia, yang menjamin kehidupan kita. Dia menjawab dalam tulisan ini bahwa perlindungan yang teguh adalah dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lain yang bisa melindungi kita, saudara-saudara, yang dapat memerdekakan kita, yang dapat membawa kita dalam kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kebenaran inilah, atau dalam pribadi Bapa di dalam Yesus Kristuslah, kita mengalami pembenaran yang menguduskan kita untuk melakukan tugas pengutusan yang telah ditetapkan oleh Bapa bagi kita. Seperti dalam Matius pasal 28 ayat 18, 16 dan selanjutnya berkata bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah, kabarkanlah, dan lakukanlah kebenaran Allah. Siapa yang percaya, bertobat, melakukan firman Allah, dia mengalami pembenaran dari Allah. Tidak ada kebenaran di dalam dunia ini yang dapat membuat kita mengalami pembenaran. Tidak ada kebenaran yang disampaikan oleh manusia, oleh seorang profesor, oleh seorang peneliti yang terkenal, ilmuwan yang terkenal, yang dapat
menjadi pijakan bagi kita untuk berdiri tegak di dalam kebenaran yang sesungguhnya tidak. Kita dapat berdiri dengan tegak dalam kebenaran Allah waktu kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, berarti kita meresponi pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang kebenaran itu sendiri. Banyak orang salah langkah dalam kehidupan ini. Banyak orang akhirnya menjadi lupa kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi saya mau berkata kepada kita bahwa Alkitab mencatat Injil adalah kekuatan Allah yang memerdekakan, yang merupakan kebenaran bagi kehidupan kita, yang membuat kita alami keselamatan dari Tuhan. Dalam kitab Yohanes pun dijelaskan begini, bahwa Allah akan membawa kita dalam seluruh kebenaran Allah. Berarti tidak ada sedikit pun atau berapa persen sekalipun yang tidak disampaikan oleh Allah. Seluruh aspek kebenaran Allah diberitahukan kepada kita agar supaya kita alami perlindungan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkata, saya tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi yang dia minta kepada Bapa adalah supaya orang percaya hidup dalam perlindungan di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita mesti sadar dan tahu bahwa dalam seluruh aktivitas kerja kita, dalam segala keberadaan kita, ada Allah yang melindungi kita, yang membuat kita mengalami kebebasan yang menjadi standar kebenaran Allah. Sehingga kebebasan itu kita tidak gunakan untuk melakukan hal yang lain, tetapi karena standar kita adalah kebenaran Allah, akhirnya dalam kebebasan ini kita penuh sukacita memuji Tuhan. Kita menemukan jati diri kita sebagai orang percaya yang mengalami atau memiliki jaminan perlindungan yang sejati dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus menjamin, dia berkata, kuduskanlah mereka sebagaimana aku kudus, kata Yesus. Yesus minta kepada Bapa supaya orang percaya dikuduskan, dan dia dalam pengudusan daripada Bapa, dan mereka menjadi satu. Orang percaya Bapa dan Anak menjadi satu, ya, dalam pengudusan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita bukanlah pendatang di muka Tuhan, kita bukanlah orang asing, sehingga kita tidak memiliki saudara-saudara kebebasan untuk ada di hadirat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang yang bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Kita telah dikuduskan oleh Tuhan dan mengalami memiliki kemuliaan Allah. Dalam ayat 22 dan 23 dijelaskan bahwa kemuliaan itu akan menjadi milik kita manakala kita hidup dalam pengudusan yang telah ditetapkan bagi kita. Kenapa? Karena kita alami pembenaran dan perlindungan daripada Tuhan, dan karena kita melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Hari-hari ini apa yang sedang kita lakukan? Bagaimana kita menghadapi hidup dan meresponi hidup ini? Kalau kita memiliki kebenaran Allah dalam menjalani hidup ini, saya percaya saya dan saudara akan mengetahui ini yang dikehendaki oleh Tuhan dan ini tidak. Di dalam keadaan dunia yang tidak menentu dengan kabar-kabar yang membuat kita kadangkala terintimidasi, ya, kadangkala kita hilang pegangan, ya, apalagi kondisi hari-hari ini. Tetapi percayakah kita bahwa dalam Tuhan, dalam kebenaran Allah, ada perlindungan yang kokoh yang dibuat oleh Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus.
lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena kebenaran Dia yang dari Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, yang harus menguasai, yang telah menguasai hidup kita. Bukan kebenaran kita. Kita banyak mendengar penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan ini. Kita banyak mendengar bahwa seorang profesor menemukan ini dan itu, bahkan memberikan pernyataan bahwa Tuhan mereka adalah pengetahuan yang mereka dapati. Tetapi pada akhirnya mereka pun mengakui ternyata ada tangan yang lain yang mereka sebut sebagai kekuatan yang tidak pernah mereka duga, yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka dan mengendalikan hidup mereka. Dan siapa kekuatan itu? Mereka sadari ternyata adalah Yesus Kristus. Sebab itu dalam menjalani hari-hari kita, belajarlah kita percaya terus kepada Tuhan. Kita jangan digoyahkan oleh banyak kabar yang menyesatkan. Yakinkanlah dirimu bahwa engkau ada dalam perlindungan Allah yang sejati. Sebab itu belajarlah kita tiap hari menguduskan diri kita di dalam Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya dalam menjalani hidup ini kita dapat menemukan hal-hal yang luar biasa yang membuat kita mengalami kemenangan, sukacita, dan memiliki damai sejahtera. Jangan kita berpaling dari Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan seluas sekalian. Tidak ada yang Allah yang lain. Tanpa disadari, dunia sementara mengakui tentang keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat pernyataan mereka sekalipun, lewat tindakan mereka sekalipun, hari-hari ini ayat-ayat Alkitab sementara dikumandangkan itu memasuki. Sebab itu betapa penting untuk kita belajar terus dalam kebenaran ini. Kebenaran yang tidak pernah membuat kita tersesat. Kebenaran yang tidak membuat kita menjadi rapuh dan mudah goncang. Kebenaran yang tidak membuat kita saudara-saudara mengalami kekecewaan putus asa. Tetapi kebenaran yang meneguhkan kita. Kebenaran yang membawa kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Maka berkah akan terjadi. Hari ini bagaimana hidup? Percayakanlah hidup kepada Yesus. Hiduplah dalam kebenaran yang sesungguhnya dan milikilah janji-janji Allah. Dia akan jadikan hidup kita penuh dengan sukacita yang dikerjakan oleh sukacita surga, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga saudara mengalami semangat yang baru, ya, optimis dalam menghadapi ini, tidak digentarkan oleh apapun juga kenapa, karena ada Yesus yang adalah kebenaran. Puji Tuhan, saudara yang diberkati, saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang sementara hidup dalam kehendak Allah. Belajarlah menikmati janji Allah, jadilah kuat di dalam Tuhan, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan kepada engkau. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Allah pada pagi hari ini, dan biarlah kita hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga memuji Tuhan lagi bersama dengan anak saya dalam kebenaran. Haleluya.
kasih kuasa-Mu. Karya kemenangan nyata setiap waktu, cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Pandang wajah-Mu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kebenaran nyata di setiap waktu, cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Oh, tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Lebih dari segalanya, Kau curahkan kasih-Mu Tuhan lebih dari yang fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Haleluya, saudara. Tidak pernah berubah. Kasih yang terlahir karena kebenaran akan meneguhkan kita. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus, maka Dia akan memberikan Roh Kudus, memberikan perlindungan yang teguh dalam hidupmu, dan menjadikan kita orang-orang yang dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, begitu kita berdoa.
Bapa sorga, pagi hari ini hamba mau bersyukur karena boleh menyampaikan kebenaran Allah kepada rekan sahabat, anak-anak iman hamba-Mu dimanapun berada. Hamba percaya firman ini akan menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup ini dalam dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya Pendeta Johnson Tumiwa bersama keluarga menyampaikan selamat menjalani hari ini. Tuhan pasti memberkati. Shalom.